Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama Rizky Dwi Pangestu dengan NIM 211200073. Di sini saya akan menjelaskan learning journal untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Sebelum kita memulai, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah pengertian hukum acara peradilan agama, yang dimana segala peraturan hak yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama, dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Baik, materi kedua kita akan membahas tentang asas-asas hukum acara peradilan agama. Yang pertama adalah asas personalitas keislaman, yang dimana asas pertama yakni atas personalitas keislaman ini yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Yang kedua adalah asas kebebasan. Asas kebebasan itu merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan, karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Yang ketiga adalah hakim bersifat menunggu. Hakim bersifat menunggu asas daripada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya yaitu bersifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan. Hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Yang keempat adalah hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pasif. Asas hakim bersifat pasif adalah bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada atasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Asas selanjutnya yakni sifatnya terbuka persidangan. Jadi sidang pemeriksaan pengadilan di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan. Asas selanjutnya mendengar kedua belah pihak. Jadi pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya, asas putusan harus disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan harus disertai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 184 ayat 1 319 HIR 618 LBG. Selanjutnya, asas beracara dikenakan biaya. Untuk berperkara pada asasnya dikenakan biaya pasal 4 ayat 4 2 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 21 ayat 4 182 183 HIR 145 ayat 4 192 sampai 94 RBG. Asas selanjutnya yaitu asas tidak harus mewakili. HIR tidak mewajibkan para pihak mewakili kepada orang lain, sehingga pemeriksaan persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Yang terakhir, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di sini yang dimaksud sederhana adalah acaranya yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Materi yang ketiga yaitu tentang sumber-sumber hukum acara peradilan agama. Sumber utama hukum materi peradilan agama yaitu
Yang pertama adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Yang keenam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang HI. Yang ketujuh adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Yang kedelapan adalah Jurisprudensi. Yang kesembilan adalah Ilmu Pengetahuan Hukum dalam kitab-kitab fikih. Dan yang ke-10 adalah Hukum Positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan peradilan agama. Materi selanjutnya tentang susunan badan kekuasaan peradilan agama mencakup dari ketua. Ketua itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas tupoksi pengadilan agama. Terus yang kedua adalah wakil ketua. Wakil ketua ini memiliki tugas melakukan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua. Selanjutnya ada hakim. Hakim memiliki tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Terus selanjutnya adalah panitera muda permohonan. Nah, di sini ada panitera. Panitera ini mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Selanjutnya ada panitera muda permohonan, yaitu melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan dan memiliki tugas fungsi pelaksanaan, pemeriksa, penelaah, kelengkapan berkas perkara permohonan. Nah, selanjutnya ada panitera muda gugatan. Panitera muda gugatan ini adalah tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan dan memiliki fungsi pelaksanaan, pemeriksaan, penelaah, kelengkapan berkas perkara gugatan, pelaksanaan, registrasi perkara gugatan. Selanjutnya, di sini ada panitera muda hukum, terus ada sekretaris, sub bagian kepegawaian, sub bagian umum keuangan. Selanjutnya ada sub bagian perencanaan atau teknologi informasi dan pelaporan, ada panitera pengganti, dan yang terakhir adalah jurusita atau jurusita pengganti. Jadi jurusita pengganti ini melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.